Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Kali ini kita masih melanjutkan diskusi kita mengenai rekayasa gempa, dan topik yang sedang kita bahas kali ini adalah strategi kita mendesain struktur untuk bisa menahan beban gempa. Ini adalah salah satu strategi yang kedua. Silahkan ditonton video-video sebelumnya untuk strategi yang sudah kita bahas. Jadi di sini secara khusus untuk kita bisa mendesain bangunan penahan gempa dengan baik, alternatif yang bisa kita gunakan adalah menggunakan pengaku atau brace frame. Ya, brace frame itu adalah seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini. Kalau kita bayangkan ini adalah portalnya, kita kasih dia pengaku brace, ya seperti ini. Dan kalau kita bandingkan dengan struktur tanpa pengaku, tanpa brace yang ada di sebelah kanan ini, itu perbedaan utama yang terjadi pada bangunannya adalah deformasi lateral yang jauh lebih besar untuk portal tanpa pengaku dibandingkan dengan deformasi lateral di struktur portal dengan pengaku. Jadi itu konsepnya portal dengan pengaku. Ya. Ada beberapa jenis pengaku yang sering kita temukan di lapangan. Ada yang namanya eccentrically braced frame, ya. Jadi itu EBF, ya. Itu maksudnya itu kalau biasanya brace frame itu dari pojok ke pojok, ya, dari pojok sini ke pojok sini, tapi ini tidak, dia berhenti di jarak tertentu yang memiliki eksentrisitas tertentu itu nilainya, ya. Itu makanya dibilang eccentrically braced frame, yaitu pengakunya tidak sentris. Nah, ini contoh aplikasinya di sebuah struktur. Jadi ini adalah brace frame yang kita gunakan untuk portal ini. Contohnya ini kalau dilanjutkan ke sana, ya. Ini brace frame ini tidak ke ujung-ujung pertemuan balok dan kolomnya, ya. Ini dan atau karena dia ada dua, dia tidak bertemu di satu titik yang sama di sini, ya. Ini di sini, sehingga ini ada eksentrisitasnya. Nah, jarak dari sini ke sini ini akan mempengaruhi nanti kemampuan struktur tersebut untuk menahan beban gempanya, ya. Ini kadang-kadang bagian ini juga sering disebutkan sebagai link, ya, penghubung antara bagian sebelah kiri dengan sebelah kanan. Itu contohnya. Nah, kenapa didesain demikian? Karena di sini nanti yang mengalami kerusakan adalah linknya, dan sementara linknya itu adalah bagian dari sebuah sebuah balok, ya. Makanya ini sengaja diberi pengaku-pengaku untuk supaya dia bisa lebih mampu berdeformasi secara geser. Ini contoh dari sebuah pengujian dengan menggunakan D-brace frame ini, ya. Dia seolah-olah mirip seperti huruf D. Ini split K brace, jadi seperti huruf K sebenarnya, ya. Seperti ini kan huruf K. Ini seperti huruf P terbalik, seperti huruf P, V brace, ya. Bisa juga dibuat inverted V kalau mau, ya, seperti begini, ya. Dan ini yang rusak adalah di bagian linknya, ya. Ini yang mengalami plastifikasi, ini dia di bagian linknya tersebut, plastifikasi. Jadi inilah yang sengaja sacrifice, dikorbankan untuk rusak ketika gempa terjadi. Dengan kerusakan itu energi gempa itu terabsorpsi ke bagian ini. Jadi kalau bisa dianalogikan sebagai tumbal, ya. Kalau bisa analoginya supaya lebih gampang dipahami. Jadi bagian ini sengaja ditumbalkan untuk rusak ketika ada beban gempa yang bekerja pada bangunan tersebut. Dan karena bagian yang rusak ini adalah bagian dari sebuah balok, tentunya biasanya penampangnya cukup besar dan energi yang bisa diserap juga bisa lebih besar, atau gaya yang bisa ditopang jauh lebih besar. Ini contoh aplikasinya di lapangan. Ini ada sebuah gedung parkir di New Zealand ini.
yang sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah program perkuatan retrofit sebuah building yang bangunan utamanya ini terbuat dari struktur beton sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan ini gedung parkir ini portalnya sebenarnya portal beton. Ya, ini. Nah, dengan perkembangan pengetahuan tentang kegempaan ternyata dinilai bahwa gedung parkir ini kurang memenuhi standar performance, standar kinerja kalau terjadi gempa rencana di daerah tersebut. Sehingga ditambahlah pengaku-pengaku yang terbuat dari eccentrically braced frame seperti begini ya, seperti di sini ya. Tentunya ini portalnya ini ditambahkan, kemudian ya ini untuk selanjutnya di sebelah atasnya ya, dan ini ada angkur-angkur yang menghubungkan portal baja ini kepada portal betonnya supaya bisa mengikat dan mentransfer gaya geser dari gempanya ya. Nah, ini foto sebelum kejadian gempa, dan ini ada foto setelah kejadian gempa. Ini saya dapat dari profesor saya dulu di University at Buffalo yang ketepatan setelah kejadian gempa beliau berkesempatan melihat kondisi bangunan ini. Ya, walaupun sebenarnya ini foto yang sebelah kanan itu di bagian struktur lainnya di lokasinya, ya, tapi di sini terlihat ini bagian yang mengalami kelelehan ini ditandai dengan kelelehan, tandai dengan catnya yang lotok ya. Ini bertanda bahwa bagian tersebut bekerja dengan baik karena memang itulah bagian yang dikorbankan, ditumbalkan untuk menahan beban gempanya, sementara kerusakan di tempat yang lain tidak terjadi. Jadi seperti yang direncanakan menurut fenomena eccentrically braced frame ya. Nah, selain eccentrically braced frame, dalam perkembangan awal-awalnya sebenarnya itu braced frame itu seperti begini. Ini namanya CBF, concentrically braced frame ya. Jadi dia kalau frame-nya itu dari titik kumpul ke titik kumpul, dari pojok ke pojok, dia menyatu seperti begini. Ya, ada yang diagonally braced frame, ada inverted V, ada berbentuk V ya. Ada juga X brace, ini juga agak sering. Ini K brace ini sebenarnya tidak terlalu ini bisa juga ada opsinya seperti begini, tapi tidak terlalu direkomendasikan karena ini akan sangat berbahaya pada kolomnya, karena kolomnya ini sangat memikul beban yang besar kalau dia tertumpu di kolomnya ya. Ini tidak terlalu direkomendasikan K-brace untuk menahan beban gempa. Nah, berbeda dengan EBF, eccentrically braced frame, CBF ini yang mengalami kegagalan atau yang dikorbankan untuk mengabsorpsi energi dari gempanya itu adalah brace-nya itu sendiri, pengakunya itu sendiri. Jadi dia akan gagal, nanti saya sampaikan kegagalannya itu adalah pada brace-nya sendiri yang harus diganti kalau mengalami kerusakan, bukan baloknya seperti di EBF. Ini contoh aplikasi di mana CBF itu dipasang di bagian luar sebuah bangunan. Ini dalam proses konstruksi. Brace frame ini berbentuk X brace, dia menyatu antara beberapa lantai menjadi satu kesatuan yang secara arsitektur juga bisa saja dirancang untuk bisa menarik menyatu dengan rancangan arsitekturnya. Dan ini sebuah gambar di mana eccentric brace frame ini digunakan dan expose di dalam ruangan. Memang terlihat sangat strong sekali ya keberadaannya dibandingkan dengan arsitektur di sekitarnya. Dan ini bisa menjadi bahan perdebatan antara perencana struktur dengan arsitektur. Kalau arsitektur tidak senang dengan tampilan yang terlalu dominan ini, mungkin bisa dipikirkan caranya supaya posisi pengakunya ini tidak mengganggu pandangan. Kalau saya lihat sih ini memang kelihatannya kalau saya secara pribadi ini memang terlalu dominan dia di sini sehingga mengganggu arsitektur yang di interiornya di daerah sini.
Tapi anyway, inilah contoh aplikasi bagaimana brace frame itu bisa diimplementasikan di lapangan ya. Dan ketika misalkan beban gempa itu bekerja ya, ketika beban gempa itu bekerja seperti begini ya, tentunya ini bagian sini akan mengalami tarik ya, dan di sini bagian yang mengalami tekan ya. Saya ada satu playlist untuk cara mendesain batang tekan dan satu playlist untuk mendesain batang tarik. Kalian bisa lihat informasinya di channel ini juga, channel belajar struktur di UBL, struktur baca. Dan satu yang terjadi, satu hal yang membedakan antara batang yang mengalami tarik dan mengalami tekan adalah proses terjadinya buckling. Kalau di batang tarik, buckling itu tidak akan terjadi karena batangnya itu ditarik, menegang atau meregang seperti begini. Kalau dia mengalami tekan, ini dia akan mengalami buckling. Dan kalau buckling terjadi, kekuatan dari batang tekan tersebut bisa dikatakan tidak ada lagi. Sehingga dari satu kejadian seperti begini, sebenarnya kalau beban gempanya bekerja ke arah kanan gambar seperti begini, yang bekerja efektif itu hanya bagian yang mengalami tarik. Yang mengalami compression atau mengalami tekan itu dianggap diabaikan, tidak bekerja karena dia sudah mengalami tekuk, tidak bekerja. Ya, jadi ini yang terjadi kalau dia concentrically brace frame ya. Ini ketika bagian tersebut mengalami tekan, dia akan menekuk ya, kemudian dia kalau ketika bebannya berbalik arah ke arah sebaliknya, kemudian dia akan tertarik lagi dan tertekuk lagi, bergantian secara bergantian antara kiri dan kanan, dan lama-kelamaan keduanya akan mengalami kerusakan seperti begini. Dia tertekuk dan tidak bisa lagi memikul gaya tarik atau gaya tekan. Disinilah kegagalan yang terjadi. Jadi di satu kali siklus pembebanan hanya satu bagian yang mengalami tarik. Dan kalau demikian, kita harus juga mendesain ada bagian struktur tersebut yang selalu memikul tarik di setiap arahnya. Jadi kalau begini, kalau misalkan menggunakan sistem yang begini ya, menggunakan diagonal brace frame, jadi bagian portal ini adalah menahan beban kalau dia bekerja ke arah kanan gambar ya, seperti begini. Tapi kalau begini, jadi kalau dia bekerja ke arah yang berbeda, portal lain yang akan menahannya, karena di sini ini portal ini hanya bekerja belum mengalami tarik ketika bebannya bekerja ke arah kanan ya. Harus ada di bagian lain di bangunan tersebut dibikin portal juga yang bisa menahan beban kalau bebannya ke arah kiri ya. Jadi ini salah satu hasil dari percobaan concentrically brace frame yang terlihat di sini. Ini adalah ketika dia mengalami tarik ya, kekuatannya bisa mencapai kekuatan maksimumnya, kekuatan lelehnya. Tapi ketika dia ditekan, tekan itu mengalami nilai negatif di sini, dia tiba-tiba dia akan buckling dan hilang kekuatannya. Sehingga ini bagian ini sering diabaikan.